dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2019-2022 terus didalami. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau kita kenal dengan Kemendikbudristek di Indonesia tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Netizen menyatakan bahwa munculnya kemarahan tersebut karena meskipun uji coba tengah dilaksanakan oleh tim teknis, namun proses pelaksanaan Chromebook ini tidak terlaksana dengan baik karena Chromebook tidak efektif dilaksanakan dengan area internet terbatas. Namun hal ini tetap dipaksakan. Nah, isu ini kemudian menjadi sorotan di media sosial dan menjadi perbincangan hangat oleh netizen. Berbagai macam tuduhan dari nepotisme, pengabaian kebutuhan siswa di daerah terpencil, dan korupsi masif. Untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dalam skandal pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek ini terdapat yang namanya publik dan stakeholder. Publik merupakan sasaran dari sebuah program kebijakan, dan yang kedua stakeholder merupakan suatu organisasi maupun komunitas yang terdampak oleh sebuah program kebijakan. Dalam kasus ini yang menjadi publik ataupun yang menjadi sasaran adalah yang pertama tentunya sekolah, yang kedua peserta didik, yang ketiga adalah para pendidik, dan yang keempat adalah masyarakat secara luas ataupun para netizen. Dan stakeholder dalam kasus ini adalah yang pertama Kemendikbudristek, di mana Kemendikbudristek merupakan pencetus dari adanya Chromebook ini. Dan yang kedua adalah Kejaksaan Agung Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah pihak swasta yang memproduksi Chromebook ini, dan yang terakhir adalah media massa. Oke, baik, isinya saya akan membahas tentang pembentukan opini publik. Nah, pembentukan opini publik itu dimulai dari laporan media dan investigasi. Diskusi netizen, media sosial memperkuat penyebaran opini tersebut menjadi viral karena isu korupsi, ketidakadilan pendidikan, sehingga membentuk pandangan negatif terhadap pemerintah. Awal laporan media dan investigasi itu penguatan diskusi di media sosial dan oleh netizen menyebar luas karena isu korupsi dan ketidakadilan negatif terhadap pemerintah. Contoh singkatnya itu seperti ketika ada laporan pengadaan Chromebook, warga mulai marah di media sosial. Banyak yang merasa dirugikan karena perangkat yang dipaksakan padahal internet tidak merata. Diskusi ini membuat isu semakin dikenal dan masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah. Diskusi ini membuat isu semakin dikenal dan masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam kasus pengadaan Chromebook di Indonesia. Yang pertama yaitu transparansi informasi. Maksudnya di sini humas dapat menyampaikan data atau informasi kepada publik. Contohnya seperti membuka data pengadaan barang atau jasa, hasil investigasi, dan juga laporan kinerja mereka. Tujuannya di sini untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi kecurigaan, serta menyampaikan bahwasanya lembaga tersebut sudah bekerja secara jujur dan juga profesional. Selanjutnya yang kedua ada manajemen krisis, yang dimana ketika terjadi suatu masalah atau krisis, misalnya kebijakan yang diprotes oleh publik atau isu negatif. Nah, di sini humas harus memperlihatkan akuntabilitas mereka, yang berarti mereka berani melakukan kesalahan, berani mengambil tindakan korektif, serta memberikan solusi yang jelas atau langkah untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Tujuannya agar publik dapat percaya bahwasanya lembaga tersebut tidak lari dari tanggung jawab dan juga dapat memperbaiki permasalahan tersebut. Contohnya di sini bisa seperti melakukan klarifikasi secara langsung atau memecat pihak yang berkaitan langsung, atau juga bisa memperbaiki
cara kinerja dari beberapa pihak yang terkait dari permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Yang terakhir itu yang ketiga ada engagement publik atau keterlibatan masyarakat. Nah, di sini humas tidak hanya menyampaikan informasi dengan satu arah, tetapi mereka juga melibatkan beberapa pihak seperti guru, siswa dan juga masyarakat. Nah, bentuknya di sini bisa berupa forum diskusi, survei kepuasan atau evaluasi kebijakan dalam masyarakat. Dengan begitu, publik merasa lebih dihargai dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, hasilnya di sini kebijakan tersebut lebih tepat sasaran serta adanya rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan tersebut.